Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai pendapatan nasional. Materi ini ada di kelas 11 semester 1. Dalam materi pendapatan nasional ini, ada KD keterampilan dan KD pengetahuan yang harus kita selesaikan ya. Yang pertama, KD pengetahuan. Setelah mempelajari materi pendapatan nasional, kita diharapkan mampu menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Sedangkan dalam KD keterampilan, kita setelah mempelajari materi pendapatan nasional diharapkan mampu menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Itu kompetensi dasar dari materi pendapatan nasional. Selanjutnya, pengertian pendapatan nasional. Adakah yang sudah tahu apa itu pendapatan nasional? Iya, betul. Saya yakin kalian semua sudah tahu ya. Pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Biasanya itu 1 tahun. Ya. Nah, pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai produksi nasional, yang artinya nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Dalam mempelajari pendapatan nasional, kita harus tahu apa sih manfaat dari pendapatan nasional itu sendiri. Nah, di sini akan kita bahas manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, menilai prestasi ekonomi dari suatu negara. Yang kedua, menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Yang ketiga, membandingkan perekonomian dengan negara lain. Dan yang keempat, mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Nah, itu manfaat dari pendapatan nasional. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional. Ya, dalam konsep pendapatan nasional ini bisa dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Yang pertama, produk domestik bruto atau dikenal dengan Gross Domestic Product atau PDB. Apa itu PDB? Ya, PDB ini adalah nilai seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu negara selama 1 tahun, baik oleh perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang berada di negara tersebut. Jadi dengan demikian bisa diketahui bahwa PDB itu pendapatan yang diperoleh dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara yang berada di luar negeri itu tidak ikut diperhitungkan. Tetapi penerimaan produksi dari warga negara asing yang berada di negara tersebut justru ikut diperhitungkan. Itulah PDB, makanya disebut PDB, bruto, produk domestik bruto, karena berasal dari seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan semua unit, baik itu warga negara itu sendiri maupun warga negara asing yang ada di negara tersebut. Yang kedua itu adalah produk nasional bruto. Kalau tadi yang pertama produk domestik, sekarang yang kedua produk nasional bruto. Untuk memperoleh produk nasional bruto, kita bisa menambahkan PDB dengan PFPN. Nah, apa itu PFPN? Ya, PFPN sendiri itu adalah pendapatan dari warga negara yang tinggal di luar negeri dikurangi pendapatan warga negara asing yang bekerja di dalam negeri. Nah, ini nih baru pendapatan warga negara sendiri yang dari luar negeri dihitung. Tapi di sini pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri nggak dihitung ya. Jelas ya? Oke,
yang ketiga. Nah, yang ketiga di sini adalah produk nasional neto atau PNN atau sering dikenal dengan net nasional product. Nah, bagaimana untuk mendapatkan produk nasional net? Kita bisa mengurangi produk nasional bruto tadi dikurangi dengan depresiasi. Apa itu depresiasi? Depresiasi itu sama dengan penyusutan, ya. Jadi sekali lagi, untuk memperoleh produk nasional net atau NNP, itu nilai depresiasi harus dikurangikan dari produk nasional bruto. Ya. Apa itu depresiasinya? Ya, depresiasinya atau penyusutannya di sini adalah semua barang itu rata-rata mengandung penyusutan. Ya, sehingga harus dikurangkan kalau untuk mengetahui nasional netnya bersihnya, maka harus dikurangkan dengan penyusutan. Selanjutnya, yang keempat, yang keempat ada pendapatan nasional bersih atau net national income. Nah, untuk menghitung net national income, kita bisa melihat dari NNP tadi, net national product kita kurangi dengan pajak tidak langsung. Nah, kok ada pajak tidak langsung? Apa ini? Nah, pajak tidak langsung itu adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, itulah pajak tidak langsung yang bisa mengurangi net nasional product, sehingga akan ketemu yang namanya net national income atau pendapatan nasional bersih. Selanjutnya, yang kelima, ada pendapatan perorangan atau personal income. Nah, personal income ini sendiri, ini diperoleh dari net national income dikurangi laba ditahan, iuran jaminan sosial, dan asuransi. Kemudian baru ditambah transfer payment. Nah, apa itu transfer payment? Nah, ketemu lagi nih bahasa asing lagi. Transfer payment atau pembayaran pindahan itu adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi, melainkan hanya pemindahan pendapatan. Contohnya nih, contohnya adalah pembayaran uang pensiun kepada veteran atau pemberian uang saku dari orang tua kepada anak. Nah, itu namanya transfer payment. Yang terakhir, ya, yang terakhir dari konsep pendapatan nasional adalah pendapatan perorangan siap konsumsi atau disposable income. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan disposable income? Kita tinggal mengurangkan personal income, kita kurangi dengan PPh atau pajak penghasilan. Selesai deh konsep pendapatan nasional. Mudah kan ya? Yes, saya yakin kalian semua akan sangat paham dengan materi ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode penghitungan pendapatan nasional. Yuk, lanjut. Nih, metode penghitungan pendapatan nasional nanti ada 3 pendekatan yang kita gunakan. Yang pertama, pendekatan produksi. Ya. Apa itu pendekatan produksi? Jadi, kegiatan produksi itu sendiri adalah kegiatan untuk menciptakan nilai tambah atau value added suatu barang. Jadi, untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, itu hanya mencakup penghitungan nilai tambah dari setiap sektor produksi. Ya. Jadi, kita hanya tinggal menambahkan nih jumlah nilai tambah dari faktor-faktor yang kita hitung. Misalnya nih saya kasih contoh nih untuk menghasilkan baju. Untuk menghasilkan baju kita dari bahan baku awal, misalnya kapas, benang, kain, baru menjadi baju. Nah, proses ini akan memunculkan nilai tambah. Nilai tambah itu apa? Misalnya dari kapas. Kapas harga bahan baku 10.000. Kemudian, setelah diolah menjadi benang, harga benang menjadi 16.000. Sehingga di situ ada selisih harga antara kapas dengan benang.
Nah, selisih harga itulah yang dinamakan value added atau nilai tambah. Nah, nilai tambah itulah nanti yang kita jumlahkan satu per satu. Nah, itu untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Yang kedua, kita bisa menghitung pendapatan nasional dengan metode atau dengan pendekatan pendapatan. Apabila kita menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, maka kita bisa melakukan dengan cara mengumpulkan data pendapatan yang diterima oleh rumah tangga keluarga atau dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu masyarakat selama 1 tahun. Nah, pendapatan itu bisa berupa apa saja? Ada rent, sewa. Ada W, upah atau gaji. Ada I, bunga. Dan ada P, laba usaha. Jadi, bisa dirumuskan bahwa Y atau pendapatan nasional atau pendapatan nasional sama dengan R plus W plus I plus P. Nah, mudah ya, kalau ini simple banget karena kita hanya menambahkan komponen-komponen yang digunakan sebagai komponen pendapatan. Selanjutnya, nah, yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Dalam menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, kita bisa melakukan atau menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam perekonomian. Sektor konsumen disebut dengan konsumsi, ya. Perusahaan disebut dengan investasi. Kemudian pemerintah disebut dengan government expenditure. Dan sektor perdagangan luar negeri melalui selisih antara nilai ekspor dan impor. Nah, dari situ bisa kita rumuskan Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Nah, simpel kan? Iya, ini sangat mudah sekali. Jadi, ada 3 cara pendekatan yang kita gunakan. Pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Semuanya mudah dan sederhana. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita. Ada yang tahu apa itu pendapatan per kapita? Nih, nah, pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata setiap penduduk dalam suatu negara. Ya. Pendapatan per kapita sendiri dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Ya. Nah, di sini bisa kita rumuskan pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Ya. Jadi di sini dalam pendapatan per kapita kita tinggal menghitung berapa sih pendapatan nasional dan berapa jumlah penduduk sehingga kita bisa memperoleh rata-rata pendapatan nasional. Nah, yang terakhir, apa fungsi penghitungan pendapatan per kapita? Nih, ini dia fungsi penghitungan pendapatan per kapita. Yang pertama, sebagai perbandingan kesejahteraan penduduk suatu negara dari tahun ke tahun. Nah, dibandingkan nih, jadi tiap negara dibandingkan. Penduduknya negara Indonesia sudah sejahtera belum dibandingkan dengan negara Malaysia atau dibandingkan dengan Singapura atau dibandingkan dengan Timor Leste dan lain sebagainya. Maka pendapatan per kapita inilah yang digunakan sebagai pembanding. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Iya, sebagai perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Nah, jadi kalau tadi yang pertama adalah kesejahteraan penduduknya, yang kedua adalah kesejahteraan dari suatu negara. Negara tadi secara keseluruhan sudah sejahtera atau belum? Nah, ini yang diperhatikan juga adalah pendapatan per kapita. Yang ketiga,
sebagai perbandingan tingkat standar hidup masing-masing negara dari tahun ke tahun. Jadi, perbandingan tingkat standar hidup masing-masing negara dari tahun ke tahun. Jadi, ada standar hidup yang menjadi ketentuan. Biasanya nanti Bank Dunia akan mengklasifikasikan negara berdasarkan GNI per kapita ya untuk menentukan negara yang berpendapatan rendah, negara yang berpendapatan menengah, negara yang berpendapatan menengah ke atas, ataupun negara dengan pendapatan tinggi. Itu sudah ada standar yang dipakai oleh Bank Dunia. Namun saat ini saya nggak bisa bahas itu dulu ya. Mungkin pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir, jadi dari fungsi penghitungan pendapatan per kapita adalah sebagai data pengambil kebijakan bidang ekonomi. Nah, ini dipakai oleh pemerintah dalam membuat kebijakan. Supaya apa? Pemerintah tahu nih, rata-rata pendapatan penduduk berapa. Jadi dari situ pemerintah bisa mengambil sebuah kebijakan yang tepat agar perekonomian suatu negara bisa berjalan dengan lebih baik. Nah, itulah fungsi penghitungan pendapatan per kapita. Nah, ternyata materi kita sudah selesai. Mudah kan untuk mempelajari pendapatan nasional dan pendapatan per kapita? Iya, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah ikut belajar bersama-sama. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.